Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada saya Mumtazil Fikri dengan NIM 140123000133. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Absensi, Promokator, dan Security berbasis Web dan Face Recognition. Latar belakang memilih judul ini yaitu absensi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai disiplin dan kinerja pegawai, khususnya pramukantor dan petugas keamanan, yang memiliki jadwal kerja ketat dan berbasis shift. Namun, sistem absensi yang masih dilakukan secara manual, seperti tanda tangan atau pencatatan menggunakan Microsoft Excel, memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain yaitu rawan manipulasi data, tidak adanya validasi kehadiran di lokasi, serta rekapitulasi yang tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem absensi yang lebih objektif, otomatis, dan aman memanfaatkan teknologi informasi. Untuk identifikasi masalahnya berdasarkan hasil observasi, permasalahan yang ditemukan dalam sistem absensi yang berjalan meliputi: yang pertama, terjadinya antrian pada saat absensi masuk kerja, terus data absensi yang tidak terpusat dan beresiko hilang, rendahnya tingkat keamanan data, serta tidak adanya bukti autentik kehadiran pegawai. Selain itu, penerapan teknologi face recognition juga memiliki tantangan teknis seperti sensitivitas terhadap pencahayaan dan kebutuhan perangkat kamera yang memadai. Dari permasalahan tersebut dirumuskan kebutuhan akan sistem absensi yang terintegrasi dan tervalidasi secara biometrik. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem absensi berbasis web dan mobile yang terintegrasi dengan teknologi face recognition. Sistem ini diharapkan mampu memvalidasi identitas pengguna secara akurat, mengurangi kecurangan absensi, serta menyediakan laporan kehadiran secara otomatis dan terstruktur bagi pihak pengelola. Dan terjadi laporan setiap minggu, dan setiap bulan. Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk menganalisis permasalahan, tetapi juga menghasilkan sebuah produk berupa sistem absensi. Tahap penelitian meliputi: yang pertama, ada analis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengguna melalui observasi dan wawancara. Yang kedua, perancangan sistem, yang mencakup perancangan alur sistem, database, dan antarmuka pengguna. Yang ketiga adalah implementasi aplikasi berdasarkan hasil perancangan. Dan yang keempat, pengujian sistem untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Tahapan ini dilakukan secara sistematis agar produk yang dihasilkan layak dan efektif digunakan. Analis Analis kebutuhan sistem. Hasil analis kebutuhan sistem menunjukkan bahwa sistem harus dapat diakses melalui web dan perangkat mobile agar fleksibel digunakan di berbagai lokasi kerja. Sistem juga harus memiliki manajemen dan personel, autentikasi menggunakan face recognition, serta penyimpanan data dalam database terpusat. Selain itu, sistem ini juga perlu penerapan hak akses yang berbeda antara admin dan user guna meningkatkan keamanan dan pengelolaan data. Perancangan sistem. Berdasarkan hasil observasi, pada tahap perancangan sistem dibuat desain alur proses absensi, struktur database, serta antarmuka pengguna. Perancangan ini bertujuan untuk memastikan sistem mudah digunakan oleh pengguna, namun tetap memiliki kontrol dan keamanan data yang baik. Perbedaan hak akses memungkinkan admin mengelola data laporan, sedangkan user hanya melakukan absensi dan melihat riwayat kehadiran. Implementasi dan teknologi. Teknologi yang digunakan adalah yaitu Laravel dan Filament
sebagai backend, Flutter untuk aplikasi mobile, Python dan CV, Python dan OpenCV untuk pengolahan face recognition, serta MySQL sebagai database. Pengujian sistem atau implementasi sistem dilakukan menggunakan metode black box testing. Pengujian ini berfokus pada kesesuaian fungsi sistem dan kebutuhan pengguna tanpa melihat kode program. Fitur yang diuji meliputi login, proses absensi, dan pembuatan laporan kehadiran. Kebetulan hasil black box saya eh, loginnya berhasil. Sistem dapat membuka halaman login dan berhasil masuk ke dalam halaman utama dengan memasukkan kode user ID dan password. Attended menampilkan detail presensi yang sudah dilakukan pegawai sudah berhasil. Izin cuti menampilkan karyawan yang sedang izin cuti belum berhasil karena ada kendala sedikit. User sistem dapat menampilkan daftar user dan melakukan registrasi untuk user baru berhasil. Untuk black box testing user atau karyawan, login sudah berhasil, kehadiran berhasil, dan sudah ketika ketika kita absen dan sudah tercatat di database-nya. Terus menggunakan fitur face recognition-nya belum berhasil. Untuk sistem pengajuan cutinya sudah berhasil. Baiklah, di sini ada sistemnya. Saya akan masuk sebagai HRD terlebih dahulu. Ya. Nah, di HRD ini ada page untuk masuk, vaksin pulang, izin cuti, dan kelola karyawan. Nah, untuk vaksin masuk, kita bisa klik scan wajah. Berhubung programnya belum sempurna, jadi kameranya belum bisa. Jadi kita absen manual dulu. So, ya, sini. Jadi absensi untuk karyawan. Terus ini vaksin pulang, bisa scan wajah juga, bisa scan langsung. Dan itu untuk para karyawan dan sebagai user sebagai ada itu penting. Dan ini sudah tersimpan di database semua. Dan ini untuk yang tadi kita buat yang user 2 karyawan dan namanya Ahmad 4 itu sudah masuk ke database. Nanti kita bisa login menggunakan user ID dan password dari yang ini ya. User 2 password 33 user 2 1 2 3. Di user karyawan ini cuma bisa cuma hanya ada absen masuk, absen pulang, ajukan izin cuti. Tidak ada penambahan, tidak ada page untuk menambahkan user. Langsung saja kita absen masuk, langsung seperti ini. Ini sudah saya juga bisa 5 misalkan passwordnya
157. 157. Passwordnya sudah kita ubah dan kita cek di sini. Sini juga sudah berubah. Password 5. Dari kesimpulan dan implikasi penelitian, berdasarkan hasil penelitian saya dapat disimpulkan bahwa sistem absensi berbasis web dan face recognition ini mampu meningkatkan efisiensi dan keakuratan pencatatan kehadiran. Sistem ini juga dapat mengurangi potensi manipulasi data absensi serta mempermudah proses monitoring oleh admin. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dinilai layak untuk digunakan dan masih terbuka untuk pengembangan lanjutan di masa mendatang. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Penutup metode penelitian hasil pengembangan sistem absensi yang telah saya sampaikan. Saya terima kasih atas perhatiannya. Apabila tetap bila ada masukan, dengan senang hati saya terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.